Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Puji Tuhan, sekarang sudah memasuki bulan Agustus, bulan di mana kita akan merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Bangsa kita ya, tapi bagi saya secara pribadi, kita tidak sepenuhnya merdeka dari jajahan. Walaupun VOC Jepang sudah pergi dari Indonesia, tetapi kezoliman yang dilakukan oleh bangsa sendiri terhadap bangsanya itu sampai hari ini masih berlanjut dan terus berlanjut. Bulan kemarin ada beberapa kasus persekusi terhadap umat Kristen. Bulan Agustus ini mungkin belum terjadi, ya mungkin akan terjadi juga. Jadi kemerdekaan itu tidak pernah diperoleh oleh semua suku ras yang ada di Indonesia ini. Sampai hari ini kita masih dijajah oleh bangsa sendiri, dijajah secara aturan pemerintah, dijajah secara kehidupan sosial. Jadi bahkan untuk saat ini sampai dengan hari ini saya tidak memasang bendera merah putih di depan gereja. Ya, kalau saudara mau lihat, ini adalah gereja dan ini adalah depan jalan. Ini adalah depan jalan dan mohon maaf saya tidak memasang bendera merah putih karena tidak ada kebanggaan sih. Kalaupun saya pasang, mungkin hanya akan naik setengah tiang saja. Tanda keberdukaan untuk keadilan di negeri ini. Tidak pernah saya merasakan ada keadilan di negeri ini. Mulai dari pertama saya mengenal Kristus, saya diusir oleh keluarga, dipersekusi oleh orang sekampung, berlanjut ketika saya mengurus data ke Disduk Capil sangat sulit, mengurus KTP, dan berlanjut lagi ketika waktu itu 2014 kalau saya nggak salah Aceh terjadi pembakaran gereja, bahkan penyelesaiannya sampai hari ini tidak selesai. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kata-kata yang cuman isapan jempol doang, nggak ada gunanya. Jadi butir-butir Pancasila itu saya rasa perlu untuk dikoreksi lagi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ada kutipan di bawahnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat yang pertama wajib Islam. Syarat yang kedua wajib berisik. Karena orang Islam yang nggak berisik juga tidak mendapatkan keadilan. Seperti di salah satu bagian di daerah Kalimantan sini ada umat Ahmadiyah yang masjidnya disegel. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sejauh ini syarat dan ketentuan masih berlaku. Syarat yang pertama Islam, syarat yang kedua berisik. Jadi umat Islam yang paling berisik ya keadilan selalu milik mereka. Sedangkan untuk minoritas seperti kami yang Kristen, keadilan sosial itu hanya jadi angan-angan. Kami hanya berangan-angan seperti karena sampai sejauh ini kami berasa seperti hidup di neraka. Tinggal di rumah sendiri, ibadah di rumah sendiri aja kami masih dipersekusi. Padahal orang lain yasinan setiap malam Jumat di rumahnya kami tidak mempersekusi mereka. Orang lain tahlilan, apalagi kalau ada orang meninggal tahlilan 7 hari 7 malam sampai memborong jalan, memborong gang. Kami tidak terganggu. Bahkan setiap hari Jumat di tempat yang saya ngontrak sekarang di Tangerang, setiap hari Jumat jalanan dipasang portal kalau mereka lagi sholat Jumat setiap Jumat. Sedangkan kami ibadah di rumah hanya seminggu sekali. Itu pun belum tentu seminggu sekali ibadah di rumah. Bahkan terkadang seperti di gereja saya itu ibadah keluarga itu setiap minggu, tetapi lebih sering di gereja dan tidak ada satupun yang terganggu. Jadi agak merasa aneh saya dengan kelakuan umat Islam ini. Jadi ya sekian hal yang dapat saya sampaikan. Kiranya saudara-saudara yang seiman tetap berpegang teguh pada keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus Yesus. Di luar Kristus Yesus hanya ada kebinasaan. Dan persekusi-persekusi yang terjadi sekarang, tenang saja itu pasti akan terjadi dari zaman Kristus datang sampai dengan hari ini pasti akan terus terjadi. Karena mereka menyangka ketika mereka melakukan persekusi seperti itu dengan bangganya jadi preman kampung, bak pentungan, mereka berpikir mereka sedang melakukan kebaikan untuk Tuhan mereka. Padahal jika Tuhan mereka, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang menciptakan semua suku, ras yang ada di muka bumi ini, tidak mungkin mereka akan menghalalkan pembinasaan. Tuhan yang menciptakan semua makhluk, Tuhan yang mengasihi semua makhluk.
seharusnya sifat-sifatnya yang sifat-sifat kasihnya itu ada juga dengan kita, terdapat juga dalam diri kita. Kita akan mengasihi semua makhluk sama seperti mengasihi diri sendiri. Kita tidak akan membantai satu sama lain. Tetapi jika ada umat yang masih suka membantai satu sama lain, berarti perlu pertanyaan, mereka menyembah Tuhan yang benar atau Tuhan-Tuhan yang dianggap pohon beringin pun jadi Tuhan. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita sampai dengan Maranatha. Shalom.